Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihatnya dengan jelas ya, apa yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah trust issue. Atau apa ya trust issue itu? Saya yakin udah pada tahu semuanya. Ada sebuah statement bahwa ketika kita siap percaya, maka kita siap terluka. Itu sebuah statement yang mostly orang selalu selalu gaung-gaungkan, khususnya dalam aspek relationship, hubungan antara manusia gitu ya. Tapi apakah benar selalu seperti itu? Kita akan bahas lebih detail lagi sebelum ke trust issue. Trust itu sendiri itu apa? Dan saya nggak mau membahasnya sendiri, ya, nggak mau membahasnya sendiri. Jadi saya pengen teman-teman berpendapat. What do you think about trust? Saya akan share link, ya. Saya akan share link di di chat. Teman-teman silahkan linknya di diklik ya, teman-teman. Link ini kita akan lihat surveinya, apa yang teman-teman pikirkan sih tentang si trust ini. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengisi. Silahkan diklik linknya. Kemudian teman-teman boleh isi di situ. Ini dia. Nah, udah ada yang masuk nih. Percaya itu apa? Percaya itu adalah memberi harapan. Oke. Terus apa lagi? Silahkan, teman-teman boleh diisi. Bang Ilyas boleh dong ikut isi. Ya, sesuai dengan pengalaman, secara teori atau sekedar hanya opini juga boleh. Ya, teman-teman boleh. Apa sesuai dengan pengalaman? Oke, baru ada satu nih. Oh, meyakini sesuatu. Percaya itu meyakini sesuatu. Lagi, ayo. Percaya arti sesuatu. Oke, mempercayai arti gitu ya. Ada makna. Yakin, percaya itu yakin. Percaya itu amanah. Percaya itu menganggap sesuatu ada. Oke. Next. Meyakini dengan pasti akan sesuatu hal. Betul? Tidak ada yang salah dan betul. Di sini silahkan di-share sebebas teman-teman mau mengutarakan apa. Percaya itu misal perih gitu ya. Sesuai dengan pengalaman teman-teman. Percaya yang arti sesungguhnya. Oke. Harapan atau keyakinan terhadap suatu hal. Menyerahkan sesuatu yang diyakini. Menyerahkan sesuatu yang diyakini. Oke. Jadi ada kata berserah di sini ya. Jadi yakin itu bukan hanya yakin aja, ternyata ada berserah, mengakui suatu hal. Betul. Oke. Terus apa lagi? Percaya itu meyakini sesuatu yang selanjutnya akan menimbulkan ekspektasi pada diri sendiri. Ya, percaya itu nggak berdiri sendiri ya, jadi ada ekspektasi ke depannya. Terus apa lagi? Ikhlas. Percaya itu ikhlas. Ikhlas apa Ilyas nih? Ikhlas. Ikhlas ya. Oke. Silahkan. Masih ada. Baru 13 nih. Dari berapa? Partisipan kita ada 31. Memberikan keyakinan kepada sesuatu yang menjadi harapan untuk sebuah keadaan.
Mungkin teman-teman yang hanya menyimak saja, boleh chat di chat box-nya Zoom ya, izin menyimak saja gitu ya, supaya bisa terkonfirmasi berapa nih yang bisa mengisi. Memberikan keyakinan kepada sesuatu yang menjadi harapan untuk sebuah keadaan. Okay. Memberikan keyakinan, percaya itu memberikan keyakinan. Ya. Terus apa lagi? Nah, Bang Ilyas sendiri, menurut Bang Ilyas apa nih? Atau udah ngisi? Coba yang lain. Ada lagi? Saya kasih waktu 3 lagi deh. 3 ini. 1, yakin atau berharap pasti pada sesuatu hal atau memberikan kesempatan. Ya, betul. Percaya dong sama saya. Nah, intinya minta kesempatan itu biasanya coba dong percaya sama saya gitu ya. Itu biasanya minta kesempatan. Percaya itu yakin dan tidak ragu terhadap sesuatu, betul. La raib, tidak ada keraguan. Percaya itu yakin. Kalau yang masih ragu-ragu gitu ya, ini pasangan saya selingkuh apa enggak ya? Itu berarti bukan yakin ya. Oke, next. Satu lagi. Kalau satu lagi kita udahin. Oke. Sudah kali ya. Wah, banyak banget. Ini apa jawabannya? Oh, keyakinan apa nih? Keyakinan, oke. Percaya itu adalah keyakinan. Mostly betul semua dan memang tidak ada yang salah di sini ya. Dalam sebuah diskusi semua orang boleh berpendapat ya. Dan tadi based on apa? Based on teori kah atau based on story sendiri, pengalaman, experience gitu ya, atau apapun itu. Tetapi mostly teman-teman yang ada di sini udah ngerti apa itu sebuah kepercayaan. Kita coba ulik yuk teman-teman dari dari secara teori atau secara ilmiah tuh trust itu apa sih? Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini dia. Kalau teman-teman punya catatan di samping kanan kirinya boleh dicatat, tapi kalau enggak juga teman-teman boleh menyimak dengan sangat fokus ya. Karena ini adalah basic kenapa kita nanti akan bahas trust issue ya. Trust itu adalah suatu kecenderungan seseorang untuk yakin pada orang lain. Betul banget apa yang tadi udah teman-teman bahas ya. Jadi kecenderungan seseorang untuk yakin pada orang lain ya. Jadi kalau bahasa sederhananya trust itu ya percaya gitu. Percaya kepada orang lain. Ada 2 orang atau lebih yang ada pada sebuah trust. Gak bisa trust itu saya trust sendiri gitu ya. Trust itu harus ada objeknya. Objeknya ke siapa? Saya trust ke Ilyas. Ilyas trust ke teman-teman sebagai partisipan di sini. Teman-teman mungkin trust ke keluarganya. Harus selalu ada objek, orang kedua, orang ketiga, dan bahkan lebih gitu ya. Itu namanya trust gitu. Nah, di bawahnya lagi, ya, Forrest berpendapat bahwa pengalaman positif yang konsisten di masa lalu dengan satu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang. Ini teman-teman kalau kita ngelihat di sini ada 3 poin yang saya bold gitu ya, yang saya merahin dan ada 1 yang saya bold bahwa percaya ini nih poin yang ada di tengah, saling percaya itu enggak ujuk-ujuk datang. Enggak ujuk-ujuk kita percaya. Saya ketemu Ilyas. Saya percaya sama Ilyas. Enggak ujuk-ujuk seperti itu kan. Tapi dari mana dia muncul? Pengalaman positif yang konsisten. Di sini ada sebuah statement atau kata-kata yang di bold di sini, konsisten. Konsisten itu apa? Artinya berulang-ulang secara terus-menerus. Ya, di masa lalu berarti sudah lampau, maka rasa percaya itu muncul sekarang ya, dan menimbulkan apa? Menimbulkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang gitu
Jadi si percaya itu tadi saya bilang tidak bisa berdiri sendiri. Percaya itu muncul ada sebabnya, ada pondasinya, ada bangunannya. Saya bisa percaya nih untuk mengisi di acara ini karena saya tahu Ilyas 4 tahun. Dan dalam 4 tahun itu Ilyas selalu memberikan hal-hal positif dalam pandangan saya gitu, sehingga saya muncul trust, di mana trust ini memberikan harapan kepada saya, dari saya kepada Ilyas mudah-mudahan bisa menebar manfaat lebih banyak nih gitu ya. Itu adalah trust. Apakah 1 tahun bersama Ilyas cukup membuat saya trust? Belum tentu cukup, karena mungkin ketemunya hanya pas ngampus saja, nggak 24 jam gitu, nggak mungkin dari siang sampai sore gitu. Jadi ada konsistensi di situ yang membuat kita terbangun si trust tersebut gitu. Jadi teman-teman dari sini harus udah open mind bahwa trust itu nggak ujuk-ujuk. 1 bulan pacaran, terus habis itu udah percaya gitu aja. 1 minggu ketemu udah percaya gitu aja gitu. Trust itu akan terbangun dan secara konsisten itunya dilakukannya secara konsisten. Next, kita lihat yang lebih spesifik lagi nih. Trust itu adalah perilaku seseorang untuk rely on. Rely on itu bersandar. Teman-teman bisa lihat nih gambar di sini, orang bersandar ya kepada reliabilitas dan integritas orang lain dalam memenuhi harapannya di masa yang akan mendatang. Teman-teman kalau misal rely on atau bersandar kepada orang, nggak mungkin bersandar kepada orang yang kira-kira akan menghindar dari sandaran kita, ya kan? Pasti kita akan bersandar kepada orang yang keker, kuat, dan kita percaya dia itu akan menopang kita dengan penuh keamanan, gitu ya. Nah, dan ada integritas, percaya terhadap integritas. Integritas itu kesesuaian antara ucapan dengan perkataannya, ya. Dan orang ini yang trust ini akan selalu punya ekspektasi, selalu punya harapan di masa yang akan datang, gitu. Kita mampu untuk rely on tadi, ya, pasti pada orang-orang yang sudah kita komunikasi lama. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang datang kenalan, halo nama saya Fitri, halo nama saya Iqbal misal ya, terus tiba-tiba saya sandaran, nggak mungkin kan? Tapi saya sandaran sama temen yang udah lama banget kenal gitu ya, nggak mungkin. Kecuali kalau kita di bis ketiduran itu pasti kita nggak sadar udah aja bersandar sama orang yang tidak dikenal gitu. Bahkan hanya kasus itu aja, rely on pada orang yang tidak kita trust gitu. Nah, kemudian di sini psikolog klinis mengatakan atau berpendapat bahwa mempercayai berarti mengandalkan orang lain, ya. Jadi percaya itu bukan hanya oh iya saya percaya pada Anda gitu ya. Tapi kata percaya itu adalah makna dari mengandalkan. Ya, karena merasa aman, merasa memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan menyakiti satu sama lain. Gitu. Kepercayaan adalah dasar dari sebuah hubungan karena kepercayaan memungkinkan seseorang untuk menjadi terbuka tanpa harus melindungi dirinya sendiri. Intinya tadi kalau teman-teman bilang bahasanya ekspektasi gitu ya. Meskipun ekspektasi dan harapan itu sebetulnya berbeda. Ya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Islam, teman-teman, kebetulan mungkin karena saya juga Islamic counselor gitu ya, dulu belajarnya Islamic counseling, gitu ya, jadi akan selalu relate. Dan qadarullah di sini semuanya Muslim juga, terus Ramadan juga gitu ya sekarang. Jadi sepertinya harus, dan memang tidak bisa terlepas, harus kita kaitkan dengan konsep Islam, di mana dalam trust itu, dalam Islam itu kan iman. Allah selalu mengatakan innalladzina amanu illalladzina amanu wa amilus sholihat gitu ya. Orang-orang beriman dalam Al-Qur'an itu selalu dimention. Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an.
Kemudian hudal lil muttaqin alladzina yu'minun, yang pertama kali karakteristik diucapkan itu, dimention itu adalah alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang trust, percaya gitu. Nah, dalam konsep Islam itu ada 3 step untuk trust. Apakah memang trust itu hanya ngobrol aja? Yes, aku percaya sama kamu. Siapa lagi? Misal Kak Regita, saya percaya nih sama Kak Regita. Kak Regita pasti bisa, padahal baru ketemu dan lain sebagainya. Ya, apakah hanya sebatas ungkapan atau dari mana munculnya si trust? Itu kita akan berkaca pada konsep iman ini. Konsep iman itu satu, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan tingkah laku. Seakan-akan ini stepnya dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini ya. Tapi padahal kalau dalam realitanya, kita bisa tahu bahwa orang itu dipercaya, itu justru ketika dia sudah membuktikan. Betul nggak? Jadi sebenarnya ini bukan stepnya tidak seperti ini, tapi ini adalah bulatan yang tidak pernah berhenti, lingkaran yang tidak pernah berhenti. Dia tidak tidak seperti tangga. Oh yakin dulu, habis itu diucapin oleh lisan, habis itu dibuktikan dengan tingkah laku. Enggak kayak gitu dulu ya. Kalau dalam trust ya. Kita lihat nextnya. Kebanyakan kalau di dalam proses iman ya, orang tuh banyak banget nih yang semangat untuk mengucapkan iman. Untuk mengucapkan iman tuh asyhadu alla ilaha illallah kan, untuk berislam istilahnya, mengaku bahwa dia Islam, dan dia tuh diucapkan dengan lisan, ditanya agamanya apa, ngakunya Islam. Kemudian di KTP Islam. Kemudian apalagi di kartu nikah agamanya Islam. Nah, tapi ada proses di sini yang orang-orang lupa, yaitu untuk membuktikannya. Iman itu tadi at-tasdiqu bil qalb, yakin dalam hati, wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan kata-kata, wal amalu bil jawarih wal arkan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Orang tidak bisa dikatakan beriman kalau misal dia tidak membuktikannya. Dan pada realitanya membuktikan keimanan itu justru yang paling berat. Dan apakah kalau misal kita berjatuhan nih di sini ya, berjatuhan itu dalam arti tidak mengamalkan keimanan kita. Orang yang tadinya ngaku beriman tapi dia ternyata tidak sholat, dan dia juga tidak berpuasa, atau mungkin dia juga masih berinteraksi dengan hal-hal yang mungkin haram gitu ya. Apakah bisa dikatakan beriman? Tidak bisa dikatakan beriman. Ini setarikan nafas sama trust, teman-teman. Apakah trust itu bisa dikatakan kita percaya kalau tidak ada integritas pada orang itu, gitu ya? Tidak akan ada, gitu. Dan ini sama prosesnya terus berjalan. Membuktikan terlebih dahulu sebelum percaya. Sebelum kita muncul rasa yakin itu, membuktikan terlebih dahulu pastinya, gitu. Nah, dan apa yang mau kita bahas sekarang? Ini Ann Buckler ini, beliau mengatakan trust itu nggak lepas dari 3 poin. Ya. Ini kita akan bahas trust terus terlebih dahulu supaya kita bisa relate nanti itu kenapa ada trust issue. Ya. Yang pertama, difficult. Ngobrolin tentang trust itu susah, ya, sulit. Sulitnya apa? Sulitnya diamalkan. Sulitnya itu dilaksanakannya itu si trust itu. Sulitnya adalah membuktikannya, gitu. Jadi tidak semua orang gampang percaya. Tetapi sebetulnya meskipun kita punya, ini saya mau coba cek nih teman-teman. Kalau melihat ini, ya, which one do you A dan B? Coba teman-teman kasih komentar di chat box. Lebih percaya ke gambar A atau ke gambar B ketika dua orang ini kita temui tanpa kita kenal terlebih dahulu. Oke, ada yang mengatakan A. Oke, A. Terus
A. Oke, A. Mostly semuanya mengatakan A ya. Ada nggak yang percaya sama B? Nggak ada nih, nggak ada yang B ya. Semua apa namanya pilihannya jatuh kepada A ya. Karena padahal yang A nggak ada integritas. Iya, ternyata pas kita kenal si A ini nggak ada integritas. Ya mungkin dia senyum-senyum aja padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi Kak Rosi. Oke, oh ada juga yang percaya sama B ya. Karena ini tipe-tipe yang mungkin husnuzon aja, dia baik kayaknya gitu ya. Nah, teman-teman ternyata otak kita itu punya kemampuan untuk apa namanya melakukan trust di awal dengan indera. Dari mana melihatnya? Dari ekspresi wajah, ya, dari gestur tubuh dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua sekarang, teman-teman kalau ketemu sama orang, nggak bisa di next ya. Oh ya, ketemu nih sama orang dengan seragam yang A dan seragam yang B, duduk di sebelah kita. Kita lebih ngerasa aman yang mana sih? Coba, teman-teman boleh komen lagi nih. A, humble, wak wak wak. Coba, A, A. Kalau yang A kayaknya kita jadi bisa konsultasi, dok saya penyakit apa ya, konsultasi gratis gitu ya. Tapi kalau yang B, ini saya mau dikarungin kemana gitu. Ya, jadi pasti ada kemampuan kita di awal, di first impression kita ketemu orang, otak kita itu mengolah sesuai dengan informasi. Ya, informasi apa? Karena biasanya dalam film-film yang kita tonton, dokter itu baik gitu. Dalam culture kita di lingkungan norma-norma kita, B kayaknya tukang paket. Betul, memang itu tukang paket. Yang B kayaknya amanah. Masya Allah. Husnuzon semua nih ini apa peserta-pesertanya Ilyas nih. Oke, belum. Nah, ini ya. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang di first impression itu kita punya kemampuan untuk mempercayai sesuatu. Ya, berdasarkan apa? Lagi-lagi itu tidak terbentuk secara manual, ya. Tetapi terbentuk secara berpola, terbentuk betul-betul ada prosesnya. Ya prosesnya tadi kita mengolah informasi dari film-film bahwa dokter itu baik, bahwa kalau penjahat itu biasanya nyamar jadi tukang paket gitu. Terus abis itu tiba-tiba apa namanya mencuri gitu, tiba-tiba membunuh gitu ya. Dan lain sebagainya informasi-informasi yang kita dapat selalu apa memberikan kita informasi yang membentuk kita mau trust kemana gitu ya teman-teman. Jadi otak kita punya kemampuan itu. Nah, kemudian poin kedua adalah dynamic. Dynamic itu tadi udah saya jelasin ya. Trust itu terbentuk secara berpola dan proses, enggak dengan mode switch on. Oke, Ilyas, saya on kan tidak percaya saya ya. Ting gitu. Terus habis itu, oh saya on kan mode percaya, jadi sekarang saya percaya sama kamu gitu. Nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Dan merupakan hubungan timbal balik. Ya, timbal balik itu artinya tadi kita percaya, dia membuktikan gitu. Kita mau invest ke seseorang, invest uang kita sebesar apa yang kita punya, ya pastinya ada timbal balik dong. Ketika kita percaya, maka dia harus memberikan bukti, ya, membuktikan bahwa kepercayaan yang kita berikan itu bisa dipertahankan. Kalau dulu itu orang bisnis kan ada trust game ya. Trust game itu ada dua orang yang tidak saling kenal, kemudian mereka diberikan tantangan ya. Si A punya uang berapa 30 juta misalnya atau $30 gitu ya. Kemudian si B orang yang menjalankan bisnis gitu ya. Ini ditantang untuk si A ini ditantang untuk invest ke si B gitu. Ada yang investnya hanya setengahnya, ada yang investnya hanya seperempatnya, ada juga yang menginvestkan semuanya gitu. Dan ada satu kasus si A ini menginvestkan semuanya gitu. Kemudian si B terheran-heran karena
Mereka belum kenal sama sekali, tapi kenapa kok investnya banyak banget? Pada akhirnya si B termotivasi untuk apa? Untuk benar-benar bekerja sebaik-baiknya, yang pada akhirnya si B bisa mengembalikan keuntungan ke sini, bahkan dia lebih untung, dan lain sebagainya. Disitulah keluar teori bahwa sebetulnya trust itu, ya, trust itu bukan tentang percaya aja, tapi trust mendorong kepercayaan ini mendorong orang untuk bisa membuktikan itu. Kemudian bukti ini juga akan menjadi sebuah keyakinan atau trust dari orang lain dan terus berputar seperti itu, tuh berpola seperti itu. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir indispensable itu artinya penting dalam segala aspek. Kita ngobrolin trust ini sekarang pasti aja hanya tentang bisnis, hanya tentang pasangan gitu ya. Tapi sebetulnya banyak aspek yang di situ ada trust. Termasuk hari ini saya sedang sangat diuji trust-nya terhadap murid-murid saya, terhadap partner-partner saya di sekolah gitu ya. Jadi di pendidikan itu ada loh trust issue di antara satu murid ke murid yang lain, atau satu murid ke gurunya, atau bahkan dari guru ke muridnya. Dan kalau udah ada trust issue di situ, ya udah semuanya akan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena si trust itu berkaitan erat dengan integritas, kesesuaian perkataan sama perbuatan gitu ya, dengan niat baik dan kompetensi. Mampu nggak kita membuktikan sebuah trust tersebut, gitu ya. Nah, ini 3 poin ini yang harus kita tanamkan dulu nih, bahwa trust itu terbangun cukup sulit, trust itu terbangun berpola, gitu ya. Dan kita ke sini ke bahasan inti, yaitu trust issues. Kalau tadi kita ngobrolin trust itu dibangun dengan baik, gitu ya, kita akan jadi tahu sekarang kenapa ada trust issue. Ya. Karena trust issue itu terjadi nih di gambar pertama, orang yang ternyata kita sangat sayangi, ternyata dia nggak sayang sama kita, ya. Orang yang kita percaya bertahun-tahun akan menjadi pengaman bagi kita, ternyata dia orang yang pertama kali menyakiti kita, gitu. Orang yang setiap hari kita bersamanya bermesraan, kemudian berkata-kata yang sangat romantis, tapi ternyata dia juga romantis sama orang lain. Gitu. Kemudian orang yang pertama kali mendorong kita untuk bisa sukses, ternyata orang itu adalah orang yang pertama kali membuat kehancuran dalam hidup kita. Orang yang pertama kali mendukung kita, kamu harus bisa, ternyata dia yang mendorong kita ke jurang. Gitu ya. Trust yang tadi kita bangun, ini kalau teman-teman lihat di sini ya, di gambar yang kedua gitu ya, ini pasti kelihatan lah terbangunnya sudah sangat lama hubungannya gitu ya. Kemudian nih di sini nih udah pada ada di atas saling ngejatuhin gitu ya. Apa yang dibangun sama kita susah-susah ternyata diapakan, dihancurkan gitu. Dan trust issue ini kalau teman-teman perhatikan sama berpola juga. Berpolanya seperti apa? Berpolanya sama berpola seperti kita membangun trust. Kalau membangun trust itu kita tadi agak sulit ya, melihat bukti-bukti dulu, melihat orang-orang tuh interaksi kita dengan dia baik atau tidak dan lain sebagainya. Trust issue juga sebenarnya berpola. Tapi biasanya trust issue polanya tidak kita sadari, tidak kita banyak pertimbangkan. Karena apa? Karena kita sudah menaruh harapan, dalam otak kita sudah ada harapan dan ekspektasi yang dibangun oleh si trust tadi. Gitu. Jadi si trust issue ini polanya tuh nggak kelihatan. Gitu. Jadi kalau misal orang nih misal ya selingkuh gitu. Sebenarnya apakah selingkuh sekali itu bisa langsung kita bilang, oh saya trust issue sama gitu. Kita akan merasakan trust issue ketika memang sudah berkali-kali itu, ketika memang sudah ada bukti yang kita lihat secara langsung gitu.
ya kan? Tapi sebetulnya itu berpola. Munculnya trust issue dalam diri kita itu sebenarnya berpola. Tapi lagi-lagi tidak kita sadari karena apa? Karena sudah ada harapan dan ekspektasi yang terbentuk dari trust sebelumnya, gitu. Nah, secara pengertian nih kita lihat ya. Ini bukan saya yang ngobrol nih. Seseorang yang memiliki trust issue seringkali memiliki pengalaman yang negatif dan traumatis perihal kepercayaan, seperti pengkhianatan, penolakan, maupun yang signifikan dalam hidupnya. Nah, ini mau saya bold lagi, karena saya tidak ingin setelah webinar trust issue ini, ada beberapa orang yang menganggap bahwa saya nih trust issue, mengklaim bahwa dirinya itu paling trust issue, gitu ya. Saya tidak ingin itu terjadi. Jadi kita kalau tadi ngobrolin trust terbangun dengan konsistensi yang positif, gitu ya, maka si trust issue ini terbangun dari hal-hal yang pengalaman yang traumatis. Ya, traumatis itu berarti kan bukan hal-hal yang sederhana. Contoh gini, oh kita udah temenan nih lama nih, terus dia ngebercandain kita dengan seperti ini, Fit, itu uang jatuh tuh, padahal uangnya nggak jatuh. Terus pas kita ngelihat, mata duitan kamu tuh, itu kan hanya bercandaan. Terus abis itu kita hilang trust sama temen kita yang bercandaan itu. Nggak bisa kayak gitu kan. Gitu. Tapi hal-hal yang lebih traumatis dan memang membekas dan itu terjadi secara konsisten yang pada akhirnya dampaknya signifikan. Gitu. Jadi jangan asal ngobrolin trust issues karena dibohongin sekali gitu ya. Itu juga bohongnya bukan bohong yang gimana-gimana gitu ya. Bukan, mungkin bohongnya cuma ngejokes gitu, meskipun itu juga nggak dibenarkan ya kalau bercandaan itu berbohong. Nah, jadi kita tidak boleh mendramatisir si trust issue, tapi juga nggak bisa kita mengabaikan begitu aja gitu. Ya. Nah, selain itu pengalaman masa kecil terkait dengan hubungan orang tua dan anak yang tidak baik, seperti pengabaian, penolakan, hingga pengalaman kehilangan dan perceraian orang tua pada masa kecil dapat menjadi faktor seseorang cenderung mengalami permasalahan terkait dengan kepercayaan. Ini saya punya pengalaman yang mungkin agak subjektif ya, tapi saya melihat ini secara langsung dan Masya Allahnya tuh saya telusuri gitu ya. Hasilnya dan memang terkonfirmasi. Saya punya anak didik yang banyak banget mereka ini korban perceraian orang tua. Dimana ketika saya berinteraksi dengan mereka, ketika dipanggil namanya, ya mereka tidak merespon sebagaimana harusnya. Kalau orang kan dipanggil pasti langsung respon apa gitu ya. Bisa saya panggil nih, Fitri, apa gitu. Ini mereka enggak gitu. Tapi responnya seperti apa? Responnya dia mengabaikan. Kalau mau saya respon dengan baik, kita harus sampai ngebalikin mukanya gitu ya. Set gitu kayak gitu. Ayo dong lihat teteh dong, set kayak gitu. Nah, baru dia akan akan melirik kita dan memperhatikan kita. Ternyata itu terjadi karena ketika bertengkar orang tuanya itu selalu manggil namanya dia. Gitu. Dan setelah mereka bercerai, si anak ini sampai betul-betul kalau dipanggil sama ibunya itu pasti dimarahin. Jadi ibunya melampiaskan kemarahannya itu pada anaknya. Jadi ketika ibunya marah, dia pasti dipanggil. Jadi ketika dia dipanggil, dia selalu merasa, oh pasti orang yang mau manggil ini mau marahin saya, gitu. Jadi dia nggak mau tuh ngerespon panggilan nama, gitu. Jadi kalau hey kamu, itu baru dia nengok. Bahkan dia udah trust issue sama nama dia sendiri, gitu ya. Udah ketakutan sama nama dia sendiri, dan hal itu terjadi secara langsung. Sebegitu besarnya dampak interaksi orang tua dengan anak pada pertumbuhan
si anak. Nah, bahkan berpengaruh dan cukup signifikan terhadap munculnya si trust issue ini. Ya, jadi pada akhirnya semua interaksi yang tadi pola asuh dan lain sebagainya itu memberikan pengalaman atau menjadikan seseorang mengalami kesulitan untuk ya teman-teman. Nah, lagi-lagi kita harus ngebahas orang yang trust issue itu saya kali ya atau orang kali ya. Nah, orang yang trust issue itu biasanya punya tanda-tanda, yaitu tanda-tandanya ini yang akan kita bahas. Jadi kita tidak boleh mengklaim diri kita sendiri, oh kita sekarang udah trust issue nih kayak gitu. Nah, tapi trust issue ini memang bukan sebuah mental illness yang cukup ini ya, yang cukup parah ya. Karena kalau sampai parah itu akan berpengaruh pada mentally, physically dan emotionally. Dan itu udah ada nama penyakitnya gitu ya, yaitu post betrayal syndrome. Sindrom setelah dikhianati gitu ya. Dan itu kita tidak bisa, kalau saya pribadi tidak bisa menjelaskannya karena memang saya konselor bukan psikolog ya. Mungkin teman-teman boleh konsul nanti ke Mbak Ningrum ya yang kemarin ngisi. Beliau selaku psikolog pasti sudah banyak menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi kalau saya sebagai konselor nggak bisa nih ngejelasin secara detail hal-hal yang sifatnya menjurus lebih dalam lagi terhadap si post betrayal syndrome ini. Tetapi memang selalu ada gejala yang kena ke tiga aspek ini. Secara fisik mungkin dia akan turun berat badannya, atau bahkan dia bisa melukai dirinya sendiri, atau bahkan mungkin pusing yang tidak henti-hentinya gitu. Kalau emotionally emosinya tidak teratur, mentalnya udah cukup udah cukup hancur gitu ya. Itu kalau post betrayal syndrome, kalau udah sampai sindrom. Tapi kalau ini hanya trust issue ya. Nah, trust issue ini tanda-tandanya orang yang punya trust issue ini menarik diri. Menarik diri dari mana? Dari lingkungannya. Dari lingkungan yang dia sudah tidak trust lagi. Ya, contoh misal circle perusahaan atau circle di pendidikan, circle partner kerjanya gitu. Atau mungkin kalau di pertemanan di sekolah circle teman sebayanya dia, teman mainnya dia gitu ya. Nah, dia akan menarik diri. Menarik diri itu dalam arti ada dua artian gitu ya. Secara fisik memang dia betul-betul move atau pindah ya. Pindah betul-betul pindah ya. Udah nggak percaya lagi nih sama tim yang ini, ya udah deh saya pindah kerjanya gitu. Ya udah deh saya pindah. Kalau dalam hubungan mungkin kayak udah putus, kita udah putus ya gitu. Menarik diri itu bisa secara fisik betul-betul menjauh atau move, tapi bisa juga secara mental. Secara mental artinya udah nggak bisa terbuka lagi. Oke, kita kasih batas ya gitu. Oke, saya udah nggak mau lagi ngobrol sesuatu yang apapun tentang saya ke kamu. Itu namanya sama-sama menarik diri. Dan hal ini cukup sering terjadi bahkan di hal-hal yang sangat kecil ya. Contoh, saya punya orang terdekat yang suami istri. Istrinya bilang suaminya bilang saya tuh bingung sama istri saya. Kenapa gitu? Saya tanya kan. Karena istri saya tuh dikit-dikit googling terus gitu. Beliau itu punya penyakit lambung, punya penyakit gula gitu. Kalau penyakit gula itu kan memang harus menghindari nasi ya, harus menghindari nasi, apalagi nasi panas gitu. Tapi nggak mau katanya nasi, nggak mau makan nasi, padahal punya lambung. Padahal saya mah pengennya ya udah makan aja, jangan dipikirin. Ini mah setiap mau makan googling mana yang mengandung gula berlebih, mana yang ini dan lain sebagainya gitu. Terus saya ngelihat ya, berarti ada trust issue nih di antara di istrinya ke suaminya. Kenapa kok istrinya nggak konsul ke suaminya gitu? Makanan apa ya yang harus saya makan sekarang? Makanan apa ya yang harusnya saya konsumsi? Apa mungkin keluarga kita harus mengurangi gula gitu ya? Nggak ada konsultasi itu dari si istri ke suaminya, dan dia selalu googling.
googling yang pada akhirnya dia overthinking sendiri kan gitu. Karena ngelihat nasi, aduh tadi kata halo dokter kayak gini nih, ngelihat ini, aduh tadi kata apa medika di Google ini kayak gini nih gitu. Dan itu pada akhirnya saya ngelihat istrinya betul-betul menarik diri dari suaminya, nggak lagi mau makan aja, nggak lagi ngobrol maunya makan apa sekarang dan lain sebagainya gitu. Jadi secara fisikal ya mereka tetap bersama, tapi secara mental udah menarik diri nih, udah nggak saling lagi ngobrol, ada komunikasi dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian yang kedua tandanya sulit untuk minta maaf dan memaafkan. Orang yang di breakdown kepercayaannya gitu ya, saya udah percaya kepada Anda akan melindungi saya, kemudian setelah itu ternyata dia orang yang pertama kali menyakiti kita, dia akan selalu terus merasa menjadi korban. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang negatif kepada orang lain, dia akan cenderung orang lain menyakiti saya juga nggak minta maaf. So untuk apa saya minta maaf gitu ya. Jadi teman-teman yang punya apa ya istilahnya kesalahan kepada orang lain terus masih ngerasa bersalah banget, aduh kok aku belum minta maaf ya, aduh gitu ya, itu belum punya trust issue sebenarnya gitu ya, belum sampai trust issue-nya belum parah gitu ya istilahnya ya. Jadi orang yang betul-betul punya trust issue itu minta maaf aja susah gitu, dan bahkan apalagi memaafkan. Kenapa dia punya trust issue ya karena dia belum memaafkan sesuatu gitu ya. Kemudian merasa paling benar. Nah, ini biasanya terjadi di apa ya? Di circle pekerjaan. Ya. Merasa paling benar itu dalam arti standar saya yang selalu bagus. Di perusahaan nih, misal ada satu proyek yang seharusnya dibagi 5 nih, ada tim 5 orang, dibagi 5 nih pekerjaannya. Nah, dia punya standar, si yang trust issue ini punya standar bahwa seharusnya A, B, C, D dan lain sebagainya. Kemudian diberikanlah challenge ke 4 orang ini, ayo kita kerjakan bersama-sama. Tapi dalam hatinya udah nggak percaya nih, ini nggak percaya nih orang-orang bisa ngelakuin gitu ya. Nah pada akhirnya dia kerjakan sendiri, yang pada akhirnya nih jadi selalu overthinking dan mudah stres. Gimana nggak stres yang tadinya kerjaannya harusnya di handle berlima, tapi karena dia nggak percaya ya udah handling sendiri. Setelah handling sendiri kewalahan. Setelah kewalahan ya dia hitung-hitungan. Ya ini kok saya yang ngerjain sendiri gitu ya. Pada akhirnya apa? Stres. Mudah banget ke distract gitu ya. Mudah banget ke sulut gitu ya. Stresnya orang yang trust issue gitu. Kemudian menghindari komitmen. Ini hal yang berkaitan dengan ini ya, pastinya berkaitan dengan relationship. Orang yang dengan trust issue itu pasti kalau ditanyain tentang jadi sebenarnya kita ini apa gitu ya, ditanya sebenarnya status kita ini apa, mau kapan sih kita serius gitu ya. Oh nggak tahu, nggak tahu, gitu ya. Nah tapi ini di sini ingin saya bold teman-teman. Saya nggak tahu, nggak pernah survei juga. Semua yang ada di sini peserta ini, apakah punya trust issue sampai di titik mana gitu ya, titik lemah, titik tengah atau mungkin udah cukup parah, ya. Tapi saya pengen ngasih pembekalan gitu ya malam ini bahwa kalau teman-teman dihianati sekarang atau punya pasangan yang nggak bisa komitmen, jangan langsung trust issue. Karena bisa jadi orang yang ngejanjiin kita, bukan ngejanjiin kita, orang yang dekat sama kita tapi tidak bisa komitmen, mungkin dia sedang fight dengan trust issue-nya dia, gitu. Jadi jangan langsung kita merasa diri kita menjadi korban, tapi justru lihat lagi latar belakangnya. Apa mungkin dia nggak bisa serius sama aku karena ternyata dia sedang fight dengan trust issue-nya dia, dengan masa lalunya dia, dan dengan apa-apa yang terjadi dalam hidup dia dari kecil sampai sekarang. Gitu. Sebelum memutuskan untuk benar-benar, aku korbannya dia nih, aku udah nggak bisa lagi nih sama dia nih, gitu ya.
coba cek lagi, cek lagi, cek lagi. Orang yang mungkin kesulitan untuk berkomitmen ini bisa jadi dia sedang berperang dengan dirinya sendiri, gitu. Berperang dengan pengkhianatan yang udah dia alami, berperang dengan segala sesuatu traumatis yang ada pada kepala dan pada dirinya, gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah cenderung pesimis. Banyak banget orang yang ini si trust issue ini nggak bisa dipungkiri. Dia ada korelasinya dengan self confidence pastinya. Ya, jadi orang yang udah punya trust issue itu bahkan suka berpikir ya emang ada yang suka sama saya. Udah sering banget nih misal diputusin sama orang, udah sering banget ditinggalin sama orang. Jadi dia akan berpikir emang bakal ada yang mau stay sama saya. Emang bakal ada yang mau berkeluarga sama saya. Emang bakal ada yang menganggap saya itu cantik. Emang bakal ada yang menganggap saya bisa mengerjakan sesuatu gitu. Dia pasti akan cenderung pesimis gitu ya. Selain dari tadi punya perfeksionis gitu ya, merasa paling benar, tapi ada sisi di mana dia juga nggak, titik lemahnya dia selalu teringat-ingat, terngiang-ngiang seperti itu. Nah itu tanda-tanda daripada orang yang trust issue. Masih banyak lagi sebetulnya tanda-tanda yang lain, tapi teman-teman harus ngebold ya, bahwa selama kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain, masih bisa bekerja sama dengan orang lain, hanya tidak trust saja sama si A yang kemarin udah bohong, nah kamu udah trust issue-nya sama dia aja gitu. Tapi kalau yang kita bahas ini ya, si trust issue itu ketika dia memang sudah takut, dia dikhianati sama satu laki-laki, tapi dia takut sama semua laki-laki gitu. Dia misal dulunya disiksa mungkin sama orang tuanya atau betul-betul jadi korban atas ketidakharmonisan keluarganya, terus akhirnya dia nggak mau berkeluarga gitu. Terus pada akhirnya sampai mengambil sebuah keputusan dan generalisir, itu baru namanya trust issue gitu ya teman-teman. Yang bohongnya cuma bapak ini, tapi sekarang kita udah nggak percaya lagi sama namanya bapak-bapak gitu, sama semua bapak-bapak. Nah, itu kalau hal itu yang udah baru trust issue ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman masih on kan? Coba yang masih on boleh chat angka 1 di chat box yang masih on. Oke, baru 1, 2, 3, 1. Oke. Masih pada on, alhamdulillah, berarti siap buat diskusi ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas responnya. Nah, ini ada how to deal. Lagi saya nggak tahu di sini ada yang udah punya trust issue atau enggak. Ada yang gimana ada yang bahkan mungkin udah terbiasa dengan hal-hal pengkhianatan atau tidak gitu ya. Dan lagi-lagi kita harus diskusi di sini. Teman-teman boleh mencatat ya dari sekarang mau apa yang mau disanggah, apa yang mau diberikan masukan ini malam ini gitu ya. Bagaimana deal dengan trust issue itu? Yang paling inti dari semuanya, deal dengan trust issue bukan berarti kita trust lagi. Mohon dicatat. Deal dengan trust issue bukan berarti kita trust lagi. Ya, stepnya yang harus kita lakukan, yang pertama, look at yourself deeply. Benar-benar lihat ke diri kita sendiri, ke dalam diri kita secara jujur, dan dengan mata yang terbuka, hati yang terbuka, jiwa yang terbuka. Semuanya betul-betul harus terkonfirmasi. Diri ini emang trust-nya itu kenapa? Trust issue-nya itu kenapa? Kapan? Kita harus flashback lagi. Kapan mulai nggak percaya sama namanya lawan jenis? Kapan mulai nggak percaya sama namanya orang tua? Kapan mulai nggak percaya bahkan sama Tuhan, gitu ya? Karena trust issue itu bukan hanya sama kita yang vertikal ya.
horizontal atau vertikal. Hablum minanas lah intinya ya. Bukan hanya sama sesama manusia. Ada momen di mana kita trust issues sama Tuhan. Dan ini adalah hal yang paling bahaya ya. Trust issues sama Tuhan itu ketika kita benar-benar udah nggak mau doa lagi, ya udah gitu ya. Ya udah deh, terserah Tuhan mau hidup aku kayak gimana, mau hancur juga nggak apa-apa, mau ini juga nggak apa-apa. Udah nggak percaya lagi. Toh Tuhan juga nggak pernah ada ketika aku kesulitan. Tuhan juga nggak pernah ada ketika aku mulai membutuhkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus terkonfirmasi dengan baik di dalam diri kita. Kita itu mulai trust issue kapan dan bagaimana prosesnya, dan betul-betul harus kita akui. Kita harus jujur sama diri kita sendiri ya. Kemudian membuka diri dan pahami kenapa harus percaya kepada orang lain. Ini catatan untuk orang-orang yang selalu berinteraksi, apalagi bekerja di tempat yang circle-nya sosial, cukup banyak interaksi dengan manusia-manusia lain, gitu ya. Membuka diri itu bukan kita menjadi terbuka segala sesuatunya, ya. Segala sesuatunya ya udah jadi kita share, gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi membuka diri, memahami bahwa kita sedang mengalami sesuatu dan membiarkan diri kita memahami apa yang orang lain rasakan. Contoh seperti tadi yang saya bilang, ketika teman-teman digantung, tidak dikasih komitmen, cobalah membuka diri untuk bisa memahami orang itu bahwa bisa jadi dia sedang trust issue. Membuka diri itu bisa dalam bentuk memahami orang yang sedang tidak trust issues, gitu ya, yang sedang tidak trust issues, untuk kita jaga supaya dia nggak mengalami apa yang kita alami, gitu. Membuka diri itu memahami orang lain dan menjaga orang lain supaya betul-betul tidak merasakan apa yang kita rasakan, gitu. Jadi membuka diri itu bukan, oh ya udah aku kayaknya harus terbuka sama kamu, aku ceritain semuanya, aku punya rahasia ini aku ceritain, aku punya pengalaman ini aku ceritain. Bukan seperti itu membuka diri itu ya. Dan kita harus tahu kenapa kita harus cari tahu ya, kenapa harus seperti itu kepada orang lain. Karena kita akan membutuhkan orang lain, karena kita terus berinteraksi dengan lain. Trust terbangun karena kita berinteraksi dengan orang lain. Trust issue pun muncul karena kita berinteraksi dengan orang lain, gitu. Dan tugas kita dalam membuka diri ini, kita kan tahu ya, orang kalau misal kita trust issue, kita tahu rasanya sakitnya digituin, ya kan? Sakitnya disepelekan, sakitnya dibohongi. Membuka diri itu adalah tentang, oh berarti aku tidak boleh membohongi orang lain. Berarti aku harus menjaga perasaan orang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan sempit menafsirkan kata membuka diri ya. Oh ya udah, coba kamu buka diri, ya udah berarti cari pacar lagi deh. Oh ya udah deh, berarti gimana dan lain sebagainya. Orang yang selalu dikhianatin ini sama pacarnya atau mungkin sama suaminya, oh berarti aku membuka diri itu mencari suami lagi gitu ya. Bukan seperti itu. Bukan selalu seperti itu. Tapi membuka diri itu betul-betul harus tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengenali apa yang setelah step ini. Setelah step kita tahu kapan kita trust issue, kita coba membuka diri dengan, oh kemarin aku trust issue dengan suami saya, berarti saya sekarang harus melakukan hal-hal yang lebih baik dari kemarin. Berarti saya harus melakukan sesuatu yang sifatnya jauh dari apa yang saya alami kemarin, gitu. Bisa dengan apapun yang dilakukan, terus berbuat baik dan istilahnya fokus dengan diri kita sendiri, ya, itu akan heal the trust issues. Jadi trust issues itu bukan kita paksakan, menghilangkan trust issues itu bukan kita paksakan, aku harus bisa percaya lagi, gitu ya.
oh aku trust issue nih, udah nggak percaya lagi. Berarti sembuhnya ketika aku percaya lagi, bukan seperti itu. Ya. Tapi terus fokus untuk membenahi diri, menjaga orang-orang supaya tidak merasakan apa yang kita rasakan, menghargai orang lain, fokus pada self improvement, fokus pada siapa circle di sekitar kita yang harus kita ajak berjuang bersama. Itu heal the trust issues, gitu. Jadi tidak semua tidak semua obatnya itu obat ketidakpercayaan itu harus percaya lagi gitu. Sama dengan kita luka kemudian diamputasi, sembuhnya itu justru bukan karena si kakinya ada lagi gitu ya. Yang diamputasi itu ada lagi gitu. Ya kan? Sembuhnya bisa jadi ketika kita sudah bisa berjalan lagi tanpa ada kaki gitu, tanpa ada satu kaki yang tadi diimputasi gitu. Jadi sembuh itu bukan selalu tentang semuanya kembali. Oh saya sudah sembuh nih karena saya sudah kembali lagi sama pacar saya sudah kembali percaya lagi sama dia gitu. Berarti saya sudah sembuh ya. Kemudian yang step selanjutnya adalah cobalah untuk berbicara dengan orang lain secara mindful. Mindful itu hadir jiwa kita, hadir badan kita, hadir hati kita, hadir otak kita di situ. Dan betul-betul semua indera kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena tadi kita bisa jadi kita menemukan obat trust issue kita itu justru di orang lain. Tuh. Betul, kita komunikasi dengan orang tersebut tanpa harus kita menceritakan sesuatu yang kita alami ya. Nah, kita mendengarkan, berkomunikasi dengan orang, melihat secara sadar, secara 100% sadar bahwa yang dia lakukan ternyata lebih parah ya dari saya gitu. Yang dia alami ternyata lebih sakit ya. Dan yang dia alami ternyata sama seperti saya, tapi dia menyikapinya dengan baik. Oh berarti saya juga ada di proses itu, ada proses healing gitu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf. Ini ketutupan. Oke. Belajarlah memaafkan dan reshine as a new version of you. Jadi lagi-lagi belajar memaafkan itu bukan tentang kita harus betul-betul balik lagi sama orang yang kita trust issue. Balik lagi seperti semula, bukan. Tapi menjadi diri kita yang baru, memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi betul-betul untuk diri kita sendiri. Orang tersebut mau minta maaf atau enggak, mau menyesal atau enggak, tapi kalau kita betul-betul memaafkan, ya, maka itu akan menenangkan diri kita sendiri, gitu ya. Tetapi kalau memang kita butuh sesuatu yang sifatnya verbal, kata maaf dari dia, tidak ada salahnya. Kalau memang sudah bagus waktunya, timingnya tepat, gitu ya, tidak ada salahnya untuk kita mengkomunikasikan. Kalau selama bisa dikomunikasikan. Tapi kalau ternyata komunikasi kita membuat kita terus-terusan terluka, maka maafkanlah, karena memaafkan itu bukan untuk orang lain. Gitu. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan berarti kita harus ada akad, kamu minta maaf, saya maafkan, gitu ya. Bukan selalu seperti itu. Tapi menerima diri kita, oh aku terluka, aku kemarin itu disakiti, aku sempat sakit banget. Setelah itu aku jadinya overthinking, jadinya stres, jadinya hancur mentalku. Akui semua itu, bahwa aku sempat rapuh, bahwa jangan denial intinya. Itu bagian dari memaafkan diri sendiri, memaafkan juga orang lain. Gitu. Karena kalau kita sudah betul-betul memaafkan diri, memaafkan orang lain, itu akan menjadi sebuah best heal untuk diri kita sendiri. Itu teman-teman untuk trust issue. Saya pribadi pastilah punya ya salah satu trust issue ke beberapa aspek gitu ya.
atau mungkin ada pengalaman yang selalu teringat dan terngiang gitu ya. Dan saya pengen teman-teman juga berbagi di sini. Dan yang terakhir itu kita nggak akan punya sesuatu bekal dari sebuah webinar ataupun apapun pelajaran gitu ya, kecuali di akhirnya ada refleksi. Jadi malam ini saya pengen kita refleksi bersama-sama ya. Teman-teman kalau punya catatan, kalau punya buku di sampingnya, atau punya diary, atau punya agenda, atau punya jurnal gitu ya, silahkan. Kalau memang merasa ada trust issue dalam dirinya, tuliskan ya. Tuliskan siapa sih orang yang membuat diri kalian itu tidak percaya jadi trust issue dan apa sebabnya. Ya. Jangan takut kalau memang itu orang tua kita, jangan takut kalau memang itu pasangan kita. Cukup itu menjadi sebuah catatan buat diri kita. Ya, silahkan untuk tuliskan siapa aja orang yang memang bikin kita nggak percaya. Ya. Nanti saya absen ya di chat box siapa nih yang udah. Saya nggak berhak untuk tahu siapa yang kalian tulis, apa yang betul-betul membuat kalian trust issue. Ya. Saya nggak berhak untuk tahu itu. Yang paling berhak adalah teman-teman. Ya, supaya teman-teman betul-betul mengenal dan berpikir sekarang siapa sih, kapan sih aku mulai kayak gini, gitu ya. Silahkan tuliskan. Saya kasih waktu ya, teman-teman. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan diskusi ya, teman-teman. Enak nih kalau ada intro gitu ya, sambil nulis sambil ada intronya gitu. Bang Ilyas punya intro nggak? Gue malah sambil makan. Gue jangan sambil makan ya. Oh iya, silahkan. Ya teman-teman, saya kasih waktunya ya. Silahkan. Coba teman-teman yang sudah bertanya, ini ada di chat box. Terima kasih sudah bertanya. Tapi sekarang sebelum saya jawab, kita refleksi dulu ya. Ya. Ya, Paru. Atau sama bobo. Mama bobo. Woi.
Oke. Teman-teman sudah? Oke, yang sudah boleh chat box ya. Boleh di chat di chat boxnya Zoom. Sudah gitu ya. Atau ada yang butuh lebih lama? Oh, Masya Allah. Oh, menarik-menarik banget ini pertanyaannya, Kak Ilyas. Oke, dan ini cukup banyak ya. Oke, untuk refleksi, ini Salfok sama lagunya. Saya nggak tahu ini lagu siapa. Pianonya aransemen Every Moment of You. Oh ya, teman-teman, ini refleksinya kita cukupkan dulu di sini. Tadi tulisan yang teman-teman tulis dari mulai siapa yang membuat teman-teman trust issues, kemudian apa sebabnya, itu silahkan renungkan di malam-malam sebelum tidur, teman-teman. Bener nggak sih? Nggak percayanya karena ini, karena itu. Dan bukan untuk kita makin dendam, bukan untuk kita makin sedih, ya, tapi untuk kita akui bahwa itu memang menyakitkan, itu memang menjadi sebuah pengkhianatan dan awal mula dari trust issue kita, tapi semua itu bisa berlalu, semua itu bisa kita lewati. Gitu. Kalau hari ini kita tidak baik-baik saja karena hal itu, silahkan akui, tetapi memang hari ini akan berakhir dan besok akan menjadi hal yang baru. Gitu. Silahkan direnungkan masing-masing. Kemudian untuk pertanyaannya yang Masya Allah banyak, Bang Ilyas boleh nggak pilihin satu gitu untuk dibacain? Atau dipilihin satu untuk dijawab gitu ya. Karena kalau saya pribadi malam ini tidak akan membatasi teman-teman untuk bertanya dan sharing. Karena apa? Saya pengen punya satu goals malam ini. Teman-teman sharing, teman-teman bertanya sebanyak-banyak yang teman-teman mau dan nggak saya batasi. Karena kita pengen punya buku tentang ini, tentang trust ini, gitu ya. Jadi nanti yang pertanyaan yang tidak terjawab malam ini bisa jadi kita tuangkan di buku, kita jawabnya di buku, atau kita jadikan sebuah cerita, atau mungkin bahkan teman-teman menulis tentang pengalaman trust issue teman-teman, gitu. Yang pada akhirnya program Ramadan ini nggak berhenti sampai di sini aja. Ternyata kita bisa memberikan sharing kepada orang lain lewat buku ini. Gitu. Mungkin ada banyak orang-orang yang di sana yang mengalami hal yang sama dan ketika baca buku ini menjadi healing bagi mereka. Gitu. Jadi kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak. Gitu teman-teman. Gimana? Setuju nggak? Yang setuju chat satu dong di chat box. Yang setuju. Oke, ada Karini, Kak Andi, setuju, Kak Nur, Kak Igi, Kak Novita, Novalita. Oke, banyak ya teman-teman yang setuju ya. Setujunya ada berapa tuh? Ada banyak. Masya Allah, interesting banget nih Kak Ilyas padaan. Nih, Bang Ilyas harus tanggung jawab ini. Untuk mewadahi kita bersama nih ya. Oke, ini pada setuju nih, alhamdulillah.
Kita berarti coba bacakan ya yang akan saya jawab. Mungkin yang pertama ya, Kak, orang trust issue itu bisa sembuh nggak sih? Bisa. Bisa teman-teman. Bisa, tapi saya tadi bilang bahwa sembuhnya bukan standar sembuhnya itu bukan percaya lagi, ya. Tapi berdamai dengan dirinya sendiri itu sudah menjadi sebuah kesembuhan bagi dirinya. Karena sebetulnya yang dari trust issue gejala-gejala yang misal dirasakan sama trust issue itu kan tadi menarik diri, kemudian susah memaafkan gitu. Susah percaya sama orang gitu ya. Bukan hanya susah percaya aja, tapi emang udah curigaan terus gitu bawaannya. Nah, bukan tentang percaya lagi sembuhnya, tetapi sembuhnya bisa jadi tidak menarik diri lagi. Sekarang lebih bisa menerima diri, kemudian lebih enjoy lagi dalam menjalani hidup. Ketika ketemu orang tidak lagi kikuk, tidak lagi ragu, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda atau indikator orang itu udah sembuh gitu. Tapi kalau misal ternyata ketemu dia masih agak kesal gitu ya, atau ketemu dia malah bahagia, berarti itu udah sembuh gitu ya. Itu bukan indikator sih sebetulnya. Gitu ya. Kemudian bagaimana mengatasi trust issue pada someone. Kalau someone ini penting dalam hidupnya, ini saya agak ekstrim ya, maaf. Kalau orang ini penting dalam hidup, maka kita harus tahu kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan dia apa? Karena orang pasti punya kebaikan. Tapi kalau orang itu nggak penting, silahkan lupakan saja. Kalau orang itu bahkan dalam hidup kita itu termasuk circle yang keberapa gitu ya. Oh ya, belum saya sampaikan ya teman-teman. Kita itu kan punya circle. Ada circle-nya itu ada layer-nya. Ada layer pertama itu siapa? Diri kita sendiri. Layer pertama itu adalah yang harus betul-betul kita perjuangin, jangan kita tinggalin dan lain sebagainya. Layer kita itu layer 1 itu ada kita, ada keluarga kita. Layer 2 itu ya ada sahabat kita, orang-orang terdekat gitu. Kemudian pasangan gitu ya. Layer ketiga itu ada siapa? Ada tempat kerja, partner bisnis, apalagi ya. Layer 3 itu. Hal-hal yang udah mulai luar gitu ya. Nah, kalau orang itu ternyata ada di layer pertama, ada di keluarga kita, maka cari kebaikannya. Cari kebaikan dia, dan jangan ungkit apa yang bikin kita trust issue sama dia. Contoh misal kita udah tahu dia tuh sok bohong wae gitu, sok bohong terus gitu. Ya udah jangan ungkit itu. Tuh. Tapi apa yang baik dari dia? Kita harus cukup melek sama kebaikannya dan mulai memaafkan kesalahannya. Bukan berarti kita memaklumi ya, memaklumi kesalahannya bukan berarti seperti itu. Itu ya, itu cara mengatasi trust issue sama someone. Kalau penting perjuangin, kalau enggak lupakan aja. Kalau dia ada di layer tempat kerja yang kalau kita bersinggungan juga ya sebulan sekali doang gitu ya, dilupakan aja orangnya. Atau ya udah nggak usah diinteraksi lagi, nggak usah ada interaksi lagi gitu. Kalau memang orangnya tidak penting. Jadi si someone ini pada pertanyaan itu konteksnya harus jelas, someone-nya siapa. Ya. Kemudian mohon izin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan apakah kita disakiti oleh orang lain atau disakiti oleh ekspektasi diri kita sendiri terhadap suatu hal yang membuat kita mengalami trust issue. Oke, perbedaan antara disakiti orang lain atau disakiti ekspektasi. Karena akhirnya ini banyak sekali yang merasa menjadi korban terhadap perbuatan seseorang, tapi ternyata menjadi korban terhadap ekspektasinya sendiri. Nah, ini dia teman-teman yang harus kita jaga, ya, yang harus kita jaga, ekspektasi dan harapan. Ya. Kalau misal kita tadi saya sudah bilang kita harus bijak melihat apa itu trust. Kita harus secara bijak juga melihat apa itu trust issue. Ya, kalau trust itu ekspektasi dan harapan itu terbangun karena memang ada trust, ya. Tapi harus dilihat dulu apakah kita kecepatan melihat trust itu, ya, atau
memang kita membuat sendiri ekspektasinya gitu. Langsung pada satu kasus misalnya ada orang datang ke kita dengan membawa kue atau membawa uang membawa uang. Kondisi kita lagi betul-betul butuh sama uang, ya. Kemudian dia bawa uang dan menolong kita. Setelah itu kita langsung percaya sama beliau bahwa beliau itu orang baik tanpa ada konfirmasi. Nah, maka trust yang ada ketika itu, karena kita benar-benar kondisinya lagi butuh banget, tiba-tiba datang, berterima kasih banget. Siapa yang nggak berterima kasih sama orang yang datang ketika kita butuhin? Ya, timingnya tepat banget. Tiba-tiba kita trust aja gitu. Maka ada ekspektasi dalam diri kita, nanti kalau kita susah lagi dia pasti datang. Nah, ini trust yang terbangun bukan dengan konsistensi, tapi hanya dengan timingnya aja gitu. Nah, maka kita harus bisa membedakan kemarin kita itu trust sama dia, tadi refleksi yang kita lakukan, itu supaya kita benar-benar flashback lagi. Kemarin itu kita trust sama dia udah konfirmasi belum? Dia itu niatnya baik apa enggak? Jangan-jangan hanya pencitraan. Jangan-jangan emang dia kelebihan duit terus yang bukan karena peduli sama kita, duitnya aja yang kebanyakan habis itu mau dibuang-buang gitu. Jadi itu cara membedakannya, kita harus flashback lagi. Benar-benar kembali ke titik di mana kita mulai trust sama beliau, mulai trust issue kapan juga gitu ya. Ternyata pas kita kesusahan di hari kedua, dia nggak datang karena emang ya dia nggak peduli sebenarnya gitu. Berarti trust kita yang terlalu dini sebelum kita konfirmasi gitu. Karena ekspektasi itu sebetulnya nggak akan terbentuk kecuali memang ada si trust tadi dalam diri kita. Itu mungkin 3 pertanyaan yang mau saya jawab ya teman-teman. Jika memang ada yang mau di share, teman-teman mau open mic sekarang, boleh sekali. Hanya saja ini 10.29, saya ada sesuatu yang harus dikerjakan setelah ini. Jadi 3 pertanyaan ini aja yang bisa saya jawab. Silahkan, saya kasih waktu teman-teman kalau memang mau open mic ya. Silakan teman-teman yang mau open mic. Ada yang mau open mic? Banyak ya pertanyaannya di chatbox. Iya, di chatbox banyak. Kak Ilyas boleh minta tolong di... Oke, thank you about the answer. Brilliant answer. Tabarakallah. Sama-sama Kak Sheila. Oke, Kak Ilyas boleh di itu ya, di copy ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di di Zoom supaya bisa dijawab. Mau jawabannya boleh mungkin dijadikan konten sama Kak Ilyas atau mungkin sama aku tapi di up-nya di Kak Ilyas gitu, atau bisa jadi buku. Yang penting orang lain bisa menikmati gitu. Bisa kita bisa jadi wasilah gitu untuk orang lain gitu ya intinya. Saya izin untuk stop recording ya. Oke.